Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, sekali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru ya. Mumpung hari ini kan hari Kamis, malam Jumat ataupun malam ya. Ya bisa dikatakan sebagai malam yang penuh misteri ya, entah itu misteri dapatnya suatu keberkahan, bisa saja di Kamis malam Jumat. Nah, dan bisa saja itu misteri adanya sebuah kabar buruk ya, ataupun tidak ada keberkahan di situ. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksikan dan menerawangkannya. Kira-kira dengan cara apa lagi ya, ataupun dengan cara apa ya orang toksik, ataupun orang iri, ataupun orang yang iseng, ataupun orang yang jahil ini sama kalian. Ini dia menggunakan black magic cara apa ya, untuk menembakkan energi negatif itu loh, sehingga mengena sama kalian, sehingga membuat salah satu kehidupan kalian mungkin terpuruk ya, ya bisa di asmara, bisa di pekerjaan, bisa di keuangan, bisa di kesehatan dan lain-lain. Nah, makanya mumpung ini maljum ya, saya akan mencoba untuk menguak ataupun menggali ya, dengan cara apa, dengan unsur ilmu magic apa ya, dia membuat hidup kalian terpuruk ya. Dan siapa pelakunya ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke sobat ya, saya menarik 3 kartu dulu ya. Mungkin akan ada tambahan kartu ya, untuk memperjelas, biasanya kartu konfirm ataupun kartu penutup. Oke ya, sekali lagi sebelum saya melanjutkan lebih dalam ya, sekali lagi ya, saya akan mencoba menguak ataupun membongkar ya, gitu loh, energi negatif apa ataupun black magic apa ya, yang dikirimkan atau yang ditembakkan kalian, sehingga kalian mendapatkan sebuah reaksi, yaitu mungkin adanya sebuah keterpurukan ataupun mendapatkan sebuah kesulitan hidup ya, entah di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan, entah di kesehatan dan lain-lain. Dan siapa orangnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, mari kita lihat untuk kartu yang pertama dulu ya, seperti apakah perjalanan ini ya. Di sini muncul petunjuk the board ya. Ini ada seseorang ya, dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ini ada berbagai macam kepala. Kartu kedua di sini muncul petunjuk Queen of
pendek plus ada kayak ya katakanlah ratu lah ya, dia ini sedang duduk sedang memegang satu koin. Yang ketiga ya, di sini muncul petunjuk 9 pedang, ada seseorang terbangun dari tidur, sampingnya ada 9 pedang ya. Ini kalau saya rasakan ya, energi dari orang ini ya, bisa dikatakan ya, dulunya ini kelihatannya pernah dekat sama kalian ya, gitu. Ingat ya, orang dekat itu kan ya ada banyak lah ya. Bisa itu teman kalian, ingat loh ya, teman paling dekat ataupun teman akrab di sini, bukan hanya sekedar teman biasa, bukan ya. Ini energinya saya rasakan ya, ini adalah teman dekat kalian ya, bisa saja mantan ya. Sekali lagi, Drawat ini menggambarkan bisa saja dia teman dekat ataupun akrab sekali sama kalian, atau bisa saja ini mantan kalian. Artinya apa? Artinya di sini memberikan sebuah gambaran ya. Awalnya kalian ini apa ya, bisa dikatakan dipersatukan sobat. Gitu loh. Dalam hal kehidupan ini loh, dipertemukan, dipersatukan. Ya kalau namanya mantan ya, ya kita ambil garis besarnya. Ya, yang namanya mantan ya pernah ada hubungan spesial sama kalian. Nah, itu kan juga bisa namanya kalian dipertemukan. Sama teman akrab ataupun teman paling dekat ya, itu sama pengertiannya gitu loh. Artinya orang yang pernah dipertemukan kalian ya. Kalau masalah cinta ataupun sayang kan tidak ada spesial, beda. Kalau kata-kata mantan saya ambil, mungkin kalian pernah ada hubungan spesial seperti itu ya. Spesial itu apa ya, bisa ada sebuah hubungan yang komitmen, menikah ataupun berpacaran. Tapi kalau sekedar teman ataupun teman akrab ataupun teman dekat, ya tidak ada hubungan yang spesial ya. Kira-kira seperti itu ya untuk pemahamannya ya. Nah, awalnya seperti itu sobat gitu. Jadi ketika kalian dipertemukan sama orang ini, kehidupan kalian bisa dikatakan ya rata-rata ya ada kestabilan. Nah, gitu loh. Entah dalam masalah asmara, pekerjaan, ya, kerezekian, ataupun keuangan, bahkan kesehatan ataupun yang lainnya. Intinya ketika kalian dipertemukan sama orang ini awalnya, ini seakan-akan memang roda-roda keberuntungan ataupun hobi ataupun keberkahan itu sering diberikan semesta sama kalian. Ya, harus dipahami ya. Ini adalah kartu yang pertama memberikan penjelasan tentang itu. Jadi adanya sebuah kesulitan, adanya sebuah hambatan ini dipermudah. Gitu loh. Gampang kalian menemukan solusi itu, sangat gampang di sini. Karena jelas bantuan semesta sedang turun sama kalian. Ingat ya, ketika kalian dipertemukan sama seseorang ini. Ya, seperti itu ya. Siapa seseorang ini? Ya saya tegaskan sekali lagi, saya tadi mengatakan bisa saja teman dekat ya, ataupun teman akrab, bisa saja ini mantan. Oke ya, semoga bisa dipahami dulu. Awalnya bagus ya. Kita cek untuk yang kedua ya. Oke, saya bisa merasakan suatu energinya si orang ini ya. Ya, entah kenapa ya saya merasakan di kartu Queen of Pentacles di sini adanya seperti adanya sebuah energi, mungkin sudah tidak ada lagi kesinkronan di sini. Ya gitu loh. Maksudnya apa? Sudah tidak ada lagi rasa kesinkronan. Ya bisa saja sudah ada sebuah konflik-konflik ataupun beberapa problem dengan kalian. Nah gitu loh. Sehingga apa? Sehingga saya rasakan di sini seakan-akan energinya itu semakin hari semakin pudar, semakin hari energinya semakin saling berjauhan antara kalian sama orang tersebut. Jadi bisa dikatakan orang ini akhirnya mikir gitu loh. Seperti ada pemikiran, seperti ada renungan, seperti ada sebuah rasa kekecewaan ataupun bisa saja di sini ada rasa amarah. Nah, kenapa dia mempunyai rasa itu? Ya itu tadi yang saya katakan barusan. Dulunya dulunya dekat sekali sama kalian, tiba-tiba mungkin entah ya terjadi sebuah konflik, begitu loh. Sehingga kalian sama orang ini kelihatannya agak renggang, semakin hari agak renggang ya, semakin hari serasa apa ya, energi sinkron masalah hati sama
hatinya si orang ini sama kalian itu seakan-akan pudar. Saya tadi kan mengatakan seperti itu. Seakan-akan sudah menjauh lah. Gitu. Jadi dia ada sebuah renungan dan kepikiran juga. Nyatanya apa ya? Selama dia tidak bersama kalian itu dia selalu mantau kalian, coba. Yang saya rasakan ya. Dia selalu mantau kalian, mantau kehidupan kalian. Ya bisa dikatakan ya ketika kamu tidak sama saya, apa sih yang bisa kamu peroleh? Nah, ibaratnya seperti itu si orang ini. Nah, gitu loh ya. Dia selalu memantau kalian. Ketika kalian mungkin ada sebuah rezeki ataupun peningkatan, dia selalu adanya sebuah amarah di situ, sobat. Ada rasa amarah, ada rasa jengkel di situ. Nah, gitu loh. Karena dia tidak mau ketika eh, orang ini sudah berjauhan sama kalian, ya sudah saling pisah kan misalkan. Orang ini tidak mau kalau kalian adanya sebuah kebangkitan, adanya sebuah keberkahan, gitu loh. Di berbagai faktor apapun, bahkan asmara kalian dipantau, pekerjaan kalian dipantau di sini ya, saya merasakan energinya. Rezeki kalian dipantau, kesehatan kalian dipantau terus sama orang ini. Yaitu tadi, dia tidak mau kalau kalian mengalami sebuah kebangkitan ketika memang sudah tidak bersama orang yang saya katakan barusan. Semoga bisa dipahami ya untuk di kartu Queen of Pentacles ya. Karena ini sangat berhubungan, sobat. Seperti itu ya. Kita lihat untuk kartu yang ketiga ya. Ya, saya bisa merasakan ya di kartu ketiga muncul petunjuk 9 pedang. Artinya apa? Artinya di sini dia selalu kepikiran ya, sobat ya. Gitu loh. Dan saya mengatakan bahkan dibuat aktivitas ya, entah jalan-jalan, entah dia mungkin sedang memasak, entah bersih-bersih rumah, entah ada pekerjaan lah, entah pekerjaannya itu di luar. Ini dia selalu apa ya, terbayang-bayang kalian, sobat. Gitu loh. Ingat ya, terbayang-bayang ini bukan karena dia merasa ingin kembali ataupun mungkin dia merasa senang sama kalian, bukan. Gitu loh. Tapi terbayang-bayangnya dia, amarahnya dia sampai meluap-meluap, bahkan tidur pun ini ke bawah sampai tidur gitu, sampai sulit tidur. Karena apa? Karena di sini ada sebuah efek yang saya rasakannya. Ada sebuah efek yang dimana dia tidak mau melihat kalian bangkit. Gitu loh. Jadi ibaratnya dia tuh kesal-kesal sendiri, jengkel-jengkel sendiri, marah-marah sendiri. Ya kenapa seperti itu? Ya karena dia sering memantau kalian di kartu Queen of Pentacles. Gitu. Akhirnya apa? Ketika melihat kalian bangkit, ya mungkin dalam hal asmara, ya ataupun pekerjaan, ataupun keuangan, ataupun kesehatan dan lain-lain, dia tidak terima di sini, sobat. Gitu loh. Makanya muncul rasa jengkel, marah, nah gitu loh. Sampai dia tidak tenang dalam aktivitas. Yang timbul apa? Yang timbul adalah ingin menghancurkan kalian. Orang ini. Saking mikirnya dia gitu loh. Bagaimana caranya untuk menghancurkan kalian? Dia memakai apa ya? Dia memakai beberapa cara, sobat. Gitu. Untuk bisa menembak energi black magic, untuk bisa menembak energi negatif, sehingga apa? Sehingga biar kalian tidak mengalami sebuah the world. Ingat ya, ini kan the world. Apa sih maksudnya? Yaitu tadi. Sehingga kalian tidak mengalami sebuah keberkahan lagi, peningkatan lagi, kebangkitan lagi. Dia menembakkan energi negatif ataupun black magic, sehingga ya jelas masalah keberkahan, masalah kelancaran akhirnya the world ini runtuh, sobat. Itu yang kalian yang mungkin ketika masih bersama dia ya, ataupun mungkin setelah ditinggalkan dia, kalian ada kebangkitan di situ, ada kesuksesan, ada keberhasilan, maka yang terjadi apa? Runtuh ini the world ini. Kenapa bisa runtuh? Kenapa kalian bisa mengalami kesulitan-kesulitan lagi? Ya karena saya tadi mengatakan dia tuh mikir bagaimana caranya untuk menembak kalian, membuat kalian hancur, membuat kalian terpuruk, biar tidak ada keberkahan, biar tidak ada keberhasilan. Nah gitu loh. Dia amarahnya ini luar biasa loh sama kalian. Sangat luar biasa, menyimpan dendam, sakit hati, jengkel. Nah, seperti itu ya. Insya Allah ya ketika kalian tidak skip ya dan mendengarkan informasi saya mulai dari kartu pertama, kedua, kalian akan bisa menyimpulkan
Nah, seperti itu ya. Jadi jelas sekali lagi di kartu terakhir di sini ada kemarahan yang meluap dan dia menembakkan energi negatif, energi black magic. Akhirnya apa? Akhirnya ya banyak yang kalian rasakan untuk saat ini, sampai saat ini pun kalian rasakan efeknya. Apa efeknya? Bisa saja kalian adanya sebuah terpuruk di asmara, banyak konflik ya, selalu adanya kesialan, selalu adanya kesalahpahaman itu sama pasangan kalian untuk saat ini ya. Bisa saja kalian ada konflik di pekerjaan gitu, yang ingin mencapai target sulit, apalagi keberhasilan kesuksesan, apalagi terwujudnya harapan impian, ada kesulitan di situ. Untuk faktor rezeki, keuangan sama, ya. Kalian adanya sebuah keterpurukan, banyak hambatan, serasa tersendat-sendat. Masalah kesehatan juga sama. Saya merasakan di sini juga ada yang beberapa yang drop ataupun mungkin beberapa yang sakit. Ya, terkadang itu secara tidak langsung itu tiba-tiba sakitnya kambuh, ya, gitu loh. Bukan karena alergi, bukan karena capek, ya. Ada juga yang seperti itu yang saya rasakan energinya. Jadi sakit itu seakan-akan tiba-tiba dadakan gitu loh. Seperti itu. Itu kalau dilihat dari unsur kesehatan. Pokoknya cara apapun ya dia dia gunakan. Nah, makanya saya tadi kan mengatakan sobat, mumpung ini Kamis malam Jumat ataupun bisa dikatakan maljum ataupun Kamis malam Jumat ini kan malam yang penuh misteri. Bisa saja keberkahan itu datang, bisa saja keburukan itu datang. Karena energinya di Kamis malam Jumat ini paling kuat di antara hari-hari yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Tapi saya nggak mau masuk lebih dalam karena ketika saya masuk lebih dalam menjelaskan tentang hari yang akan selesai panjang. Kira-kira seperti itu ya. Bisa saja yang namanya Kamis malam Jumat itu malam sakral, sobat. Seperti itu ya. Oke ya, sekarang kita lihat ya. Energi negatif apa, energi black magic apa yang sedang ditembakkan sama orang ini sama kalian. Ya, seperti itu ya. Kita lihat dia pakai cara apa. Dan nanti ya mungkin inisial-inisial lah. Saya kasih tahu ya. Yang selama ini menutup kalian. Jika kalian ada kesulitan-kesulitan, ada keterpurukan-keterpurukan. Ya di berbagai faktor. Ya menurut faktor yang kalian rasakan. Gitu loh. Kalau kalian kesulitan di asmara berarti kalian tertembak di asmara. Kalau kesulitan di pekerjaan tertembak di pekerjaan. Kalau kesulitan di keuangan rezeki tertembak di keuangan rezeki. Kalau kesulitan di kesehatan tertembak di kesehatan. Ya tinggal kalian sendiri yang merasakan ya. Sampai saat ini tuh kesulitan apa yang kalian rasakan itulah yang ditembakkan. Seperti itu ya. Oke ya, saya akan memakai media dulu ya dan saya akan mencari tahu. Dia mengirimkan energi black magic sekali lagi mengirimkan energi negatif ini dengan persyaratan seperti apa dan caranya seperti apa, bagaimana caranya, kok bisa itu tadi masuk sama kalian, seperti itu ya. Oke ya, saya akan coba pakai media dulu sobat ya. Bentar ya sobat ya, kita lihat dulu ya apakah memang betul-betul dia menembakkan energi energi black magic ya atau seperti apa ya. Oke, saya akan tarik ya di kartu terakhir ataupun kartu confirm ataupun kartu penutupan, insya Allah kita akan bisa menggali ataupun membongkar ya, apa betul dia sedang mengirimkan energi yang sangat jahat dan seperti apa ya, tata caranya ataupun persyaratannya itu loh biar kalian biar eh, biar mengena sama kalian itu loh ya.
sobat ya, sekarang kita lihat ya, akan memang ada hubungannya sama black magic atau kiriman negatif ya. Kita lihat di kartu pertama. Oh, muncul petunjuk The Magician. Sobat ya, ini fix ya. Sering saya mengatakan di sini ya. Berarti apa? Berarti yang selama ini membuat kalian terpuruk ya, yang selama ini membuat kalian susah bangkit. Ini jelas loh sobat ya. Adanya sebuah reaksi tembakan energi negatif ataupun black magic yang dikirimkan sama kalian. Seperti yang saya katakan tadi kan, saking mangkelnya dia, saking frustasinya dia ya, saking jekelnya dia, kok melihat kalian itu merasa ada kebangkitan, dia tidak terima, gitu. Marah-marah sendiri, jengkel-jengkel sendiri, akhirnya kalian ditembak. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas kodenya di sini juga muncul ya. Setelah saya tarik melalui energi tadi, ini energi muncul. Berarti apa? Kartu ini memberikan pesan bahwa yang menghambat kehidupan kalian susah bangkit, adanya keterpurukan, tidak lain ataupun tidak bukan ini unsurnya black magic sobat. Ini Kamis malam Jumat ya. Ini jelas. Jadi banyak dari kalian yang tertembak unsur energi negatif ataupun black magic. Ya monggo kalian boleh percaya, boleh tidak. Yang jelas ya, ketika kalian adanya keterpurukan, terus kalian menjalankan dengan logika kalian untuk mencari solusi, untuk mencari perbaikan. Apakah ada peningkatan di situ? Apakah ada kebangkitan di situ? Karena yang saya rasakan masih banyak yang ada sebuah keterpurukan sobat. Ada sebuah kekurang stabilan di berbagai faktor apapun itu. Makanya saya tadi kan mengatakan kalian kesulitan di faktor apa? Ya orang itu menembak kalian di faktor tersebut sobat. Nah, gitu loh. Sekali lagi ya, semoga bisa dipahami sobat ya. Jadi ini jelas ada unsur black magic. Nah, makanya saya barusan mengatakan itu kan tinggal kalian yang merasakan. Boleh percaya, boleh tidak, monggo. Tapi ketika kalian terhantam masalah, terus kalian menemukan solusi secara logika, kalian jalankan, ada hasilnya tidak di situ. Kalian masih terpuruk tidak di berbagai faktor itu salah satunya. Ketika kalian masih adanya keterpurukan di situ, artinya apa? Logika sudah tidak bisa mengakses keberhasilan. Artinya ya bukan logika yang membuat kalian kesulitan, yang membuat kalian terpuruk, susah bangkit, susah berkembang, itu bukan logika dan bukan kesalahan kalian. Tetapi memang ada energi lain ya, dipaksa, ditembakkan sama kalian oleh orang toksik untuk bisa masuk. Itulah yang namanya black magic ataupun energi negatif. Ini loh sudah ada kode The Magician ini. Berarti apa? Di dalam diri kalian ada magic di situ sobat. Saya pertegas ada magic. Nah gitu loh. Makanya sering saya mengatakan juga, ketika energi positif ini lebih kuat, hasilnya akan bagus. Kalian penuh roda-roda keberuntungan selama menjalani hidup. Keterpurukan apakah ada? Ada. Nah, namanya hidup pasti ada keterpurukan, tapi ya apa? Ya tidak terlalu banyak amat keterpurukan itu menghantam kalian. Nah gitu loh, ketika energi positif tinggi, lebih kuat. Nah, tetapi ketika energi negatif ini lebih kuat, yang sudah masuk lebih tinggi levelnya, maka dalam kehidupan kalian ya, selalu mengalami sebuah ketidakberuntungan sobat. Gitu loh. Ada penurunan, ada keterpurukan, terus kesulitan-kesulitan itu. Jangankan keberuntungan, itu susah mendapatkan kalian. Yang ada kesulitan-kesulitan di berbagai faktor seperti yang saat ini kalian rasakan. Itu loh sobat. Oke, sekarang kita cek ya. Terakhir kartu penutupan, kartu confirm ya. Seperti apa ya? Nanti saya akan sebutkan ya. Oh, astagfirullahaladzim. Devil. Ini ada ikatan sobat ya. Banyak yang sudah terikat, banyak yang sudah terkunci di sini.
Uh, uh, sesak, sesak ini, dada saya sesak. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jelas ya. Ini kayaknya ya saya melihat ada sebuah persyaratan yang digunakan untuk menyerang kalian, untuk menutup kalian, yang membuat kalian runtuh, yang membuat kalian susah bangkit sampai saat ini. Saya menangkap media sobat. Yang saya tadi melihat ya seperti ada sebuah foto ya. Ada seperti yang dipakai itu seperti persyaratan foto. Ya bisa saja foto kalian. Itu yang digunakan dia. Ya, sebagai persyaratan untuk menembak energi negatif, untuk menembak energi black magic sama kalian. Medianya foto loh yang dipakai loh, tidak main-main loh. Bisa saja ini salah satu dari foto kalian ya, yang mungkin kalian berimbas adanya keterpurukan, bisa saja foto kalian sudah berada di tangannya si orang ini. Sehingga itu digunakan sebagai syarat ya. Ingat ya, sebagai syarat. Gitu loh. Dan kelihatannya di sini apa ya? Kayaknya sih sebagian kecil ya yang mungkin dijalankan sendiri itu loh. Yang dipraktekkan sendiri itu loh. Sebagian kecil. Rata-rata balik ya, menyuruh orang pintar di sini, sobat. Menyuruh para praktisi, sekali lagi dia menyuruh para praktisi yang tidak bertanggung jawab. Ya bisa yang saya katakan dulu, yang kemarin itu oknum, para praktisi oknum, entah bisa dukun, entah bisa paranormal, gitu. Media foto ternyata sobat, nggak main-main ya. Jadi foto kalian dikasihkan sama oknumnya. Nah di situ dikerjain kalian, ditembak kalian. Saya juga geram ya sama oknum-oknum seperti ini. Gitu loh. Kalau untuk masalah pelakunya ya bisa saja di sini saya nggak mau terlalu menyebutkan dalamnya, gitu. Karena akan sangat berbahaya ya. Karena saya juga nggak mau mendahului Sang Maha Kuasa kalau untuk menyebutkan seseorang ya, seperti itu. Saya kasih kuncinya aja ya. Ini bisa saja uh, energinya yang dekat sama kalian, sobat. Bisa saja ini energinya yang paling dekat. Makanya saya tadi mengatakan di kartu awal. Kalau kalian menyimak pasti tahu. Yang pernah dekat sama kalian, kalian pernah dipertemukan sama semesta, bisa teman akrab, teman dekat, bisa mantan. Cuman di sini energinya yang paling kuat sih apa ya? Kayaknya sih mantan ya. Maaf, maaf, maaf. Ya, pokoknya orang dekat kalian lah ya. Seperti itu. Ya, ya pokoknya bisa teman dekat akrab lah. Aduh, saya sampai hampir saja keceplosan saya. Ya, itu energi yang paling kuat dikirimkan sama orang-orang itu. Makanya jangan heran, jangan kaget kalau kalian masih banyak terpuruk, susah bangkit, susah berkembang di berbagai faktor. Ya itu karena orang itu yang saya sebutkan barusan memakai media foto. Foto kalian dicomot, diambil. Jelas seperti itu sobatnya. Makanya kok akhir-akhir ini banyak sekali loh yang tertembak black magic, yang konsultasi sama saya, ingin minta bantuan buka aura karena ya unsurnya seperti ini. Bahkan saya ini terkadang sampai kualan sobat, gitu. Bagaimana nggak kualan? Ya, saya itu ditembak ya oknum praktisi ataupun oknum spiritual yang tidak bertanggung jawab. Ditembak, sering ditembak kanan, kiri, atas, tembak terus dari arah sana, arah sini. Karena saya membantu kalian. Mereka tahu kalau kalian saya bantu. Seperti itu sobat ya. Makanya resikonya juga tidak bisa disepelekan juga buat saya. Tapi saya yakin ya, Sang Maha Kuasa dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin tetap masih bersama saya, masih melindungi saya. Karena tujuan saya bukan apa ya istilahnya itu bukan tanpa sebab gitu. Artinya apa? Artinya kan saya mau membantu kalian-kalian ini loh, menghancurkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang selama ini mengirimkan energi negatif ataupun black magic sama kalian. Seperti itu sobat ya. Nggak main-main ya. Ini Kamis malam Jumat. Berkan turun.
sinyal-sinyal ini, petunjuk-petunjuk ini turun, gitu loh. Ini bukan saya yang memberikan petunjuk seperti ini, bukan saya, siapa? Ya semesta. Semesta mengarahkan energi saya, maka terjadilah informasi ataupun berita seperti ini. Inilah buat kalian, agar kalian lebih waspada sobat, lebih mawas diri, dan segera dinetralkan energi negatif-negatif. Biar kalian putus. Kalau kalian pertahankan, semakin mengakar, semakin kalian terpuruk, semakin sulit. Ketika itu sangat mengakar ya, kalau orang sakit itu stadium 4 ya mungkin ya, itu akan sulit. Kalian mencari orang pintar pun ya, saya gak mau menyebutkan ya. Kalian mencari orang pintar pun, orang supranatural pun ataupun spiritual pun akan sulit ketika ini sudah stadium 4. Nah gitu loh. Akan sulit. Ya pastikan, karena saya sudah sering ya mengalami seperti itu sobat. Kalau sudah stadium 4 sudah gawat, ya percuma, saya bantu lebih baik silakan cari yang lain. Bukannya saya tidak berani, bukan. Karena kemungkinan kecil akan ada keberhasilan di situ. Karena saya sudah memahami sobat, gitu. Seperti itu, saya sudah memahami masalah seperti itu. Saya bukan 1 tahun 5 tahun ya, ataupun bukan 10 tahun menjalani kespiritualan. Lebih di atas 15 tahun sobat. Jadi saya paham seperti itu. Makanya banyak yang konsultasi ataupun ingin dibuka aura. Meskipun ada pembelian media, ketika saya cek, saya deteksi energinya sudah kuat, ibarat orang sakit sudah memasuki stadium 4. Bukan saya nggak mau, saya tolak. Percuma. Nggak akan ada hasil di situ. Ya, lebih baik silakan cari yang lain. Kalau misalkan yang lainnya bisa. Tapi bagi saya pastikan sulit. Makanya ketika kalian sudah berusaha ikhtiar ke sana ke sini tapi kok hasilnya tidak memadai, bisa saja itu stadium 4 sudah betul-betul mengakar, atau mungkin bisa saja ya kemampuan yang menolong kalian ini masih di bawahnya level orang yang menyakiti kalian. Nah, di situ letak pemahamannya sobat ya. Oke ya. Semoga ini menjadikan sebagai wawasan yang bermanfaat buat kalian. Makanya saya tadi mengatakan ini Kamis malam Jumat. Malam bisa dikatakan malam mistis, malam sakral, malam datangnya keberkahan, bisa saja malam datangnya penyakit buat kita. Makanya di sini terbongkar sudah. Dia memakai media foto. Dan jelas ada the magician. Ini artinya di dalam diri kalian banyak yang tertembak, banyak yang sudah masuk energi kegelapan, yaitu black magic ataupun energi negatif. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap ya, apapun yang sudah saya bacakan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak nggak tahu ya ini energi siapa yang tarik masuk. Jelas banyak sekali yang masuk di sini, yang mengatakan adanya kesulitan, adanya ketertutupan. Ini banyak energi-energi yang seakan-akan memberikan pesan adanya penutupan yang luar biasa, kesulitan, keterpurukan yang luar biasa. Nah terus saya harus jawab apa sobat? Itu loh. Ya satu-satunya jalan, ya kalian harus dibuka aura. Entah sama siapapun. Saya nggak minta kalian harus sama saya, tidak. Kalian cari orang-orang di bidangnya pokoknya. Itu pesannya. Yang mengatakan siapa, ya energi kalian ini banyak loh yang menyampaikan pesan. Kalau saya bahas ya panjang. Intinya di situ sobat ya. Oke, jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sekali lagi karena ini bersifat general reading. Jika ingin tepat, akurat, ya silakan konsultasi secara privat atau pribadi. Nah gitu loh. Biar dapat jawaban yang tepat, akurat, biar ada sebuah solusi. Nah ketika konsul terus ada penutupan aura, maka di situ saya akan bergerak cepat ya untuk bisa membantu membuka aura. Itu pun dilihat kalau stadiumnya 4, ya monggo silakan cari yang lain karena sudah mengakar kuat di situ. Saya pastikan kecil keberhasilannya kalau sudah stadium 4 coba. Karena saya nggak mau ngomong yang muluk-muluk ya. Sulit kalau sudah masuk dan mengakar. Kan saya nggak mau, sekali lagi banyak yang saya tolak gitu loh, untuk meminta bantuan pembersihan aura sama saya, banyak yang sudah saya tolak gitu loh. Percuma nanti nggak ada hasilnya karena saya sudah tahu ini energinya sudah mengakar, sudah stadium 4. Makanya
sebelum itu terjadi mengakar sobat, ya konsultasikanlah sama siapapun. Demi apa? Ya demi kebaikan kalian nantinya, demi kestabilan kalian nantinya. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan. Meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik sobat, saya berpesan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena apa? Nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau kita sendiri nggak mau mengubahnya. Kan seperti itu ya. Intinya kan di situ. Kita harus adanya sebuah ikhtiar dan perjuangan dan doa. Seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi inti ataupun kesimpulan dari berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya apa? Ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat di channel Orang Batin. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.